Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari pelajaran Al-Quran Hadis. Namun sebelum kita memulai pelajaran, kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Allah. Baiklah anakku semua, buka buku cetaknya Al-Quran Hadis pada halaman 15. Ya, pada halaman 15 yaitu materi kita pada pertemuan ini adalah pelajaran 2 surah Al-Fatihah. Ya, anak-anakku semua perhatikan di halaman 15 di bagian A. Ya. Ya, halaman 15 bagian A yaitu melafalkan surah Al-Fatihah. Ya. Melafalkan surah Al-Fatihah. Perhatikan bukunya. Bagian A, melafalkan surah Al-Fatihah. Ibu guru akan membaca. Anak-anakku, tolong diperhatikan, disimak baik-baik apa yang ibu guru bacakan dan terdapat pada bukunya anakku di halaman 15. Ya, perhatikan ya. Surah Al-Fatihah ada 7 ayat. Surah Al-Fatihah diturunkan di kota Mekah. Al-Fatihah artinya pembuka. Surah Al-Fatihah disebut juga Ummul Kitab. Ummul Kitab artinya induk kitab. Surah Al-Fatihah merupakan induk Al-Quran. Isi Al-Quran terdapat dalam surah Al-Fatihah. Kita umat Islam harus hafal surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah wajib dibaca dalam sholat. Ya anak-anakku, tadi ibu guru sudah membacakan yang terdapat dalam halaman 15 mengenai surah Al-Fatihah. Baik, ibu guru akan ulangi penjelasan singkat tentang surah Al-Fatihah. Ya, surah Al-Fatihah itu berjumlah atau terdiri dari 7 ayat. Ya, jadi surah Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat. Kemudian, surah Al-Fatihah tersebut diturunkan di kota Mekah. Ya, tepatnya di negara Arab sana, ya, di kota Mekah. Al-Fatihah artinya pembuka. Ya, jadi di dalam Al-Quran itu kita membuka Al-Quran, yang pertama kita temui adalah surah Al-Fatihah. Berikutnya, surah Al-Fatihah
disebut juga Ummul Kitab. Karena Ummul Kitab artinya induknya kitab. Jadi pada surah Al-Fatihah itu merupakan induknya Al-Quran atau biasa disebut ibunya Al-Quran. Ya, karena di dalam atau isi daripada Al-Quran itu terdapat di dalam surah Al-Fatihah. Ya, dengarkan kembali anak-anakku. Surah Al-Fatihah juga itu harus dibaca atau wajib dibaca jika kita sholat. Jadi surah Al-Fatihah wajib dibaca di dalam sholat. Nah, pertanyaannya, kalau tidak membaca Al-Quran, surah Al-Fatihah, tentunya sholatnya kita itu tidak sah. Ya, jadi surah Al-Fatihah itu wajib pula dibaca jika kita mau melaksanakan sholat. Berikutnya anak-anakku, buka halaman 16. Ya, tolong diperhatikan. Di halaman 16 ini surah Al-Fatihah ditulis ke dalam bahasa Arab ya. Ya, jadi kita perhatikan bukunya semua, anak-anakku. Ibu guru bacakan dulu semuanya sebentar, anak-anakku ucapkan dengan sendirinya ya. Ibu guru bacakan surah Al-Fatihah, kemudian diartikan ke dalam terjemahannya ya, atau arti dari surah Al-Fatihah. Baik, perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Artinya atau terjemahannya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Berikutnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Artinya, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Berikutnya, Ar-Rahmanir-Rahim. Artinya, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Berikutnya, Maliki Yaumiddin. Artinya, pemilik hari pembalasan. Berikutnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ayat berikutnya, Ihdinas siratal mustaqim. Artinya, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ayat berikutnya,
siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai surah Al-Fatihah. Ya, kepada anak-anakku, Ibu Guru mohon supaya disimak dengan baik penjelasan tentang surah Al-Fatihah tersebut. Kalau bisa anak-anakku semua menghafalkan surah Al-Fatihah dengan fasih, ya. Kemudian alangkah bagusnya lagi kalau kita bisa menghafalkan dengan artinya, ya. Ya. Jadi itu harapannya Ibu Guru. Mudah-mudahan anak-anakku bisa menghafalkan surah Al-Fatihah, dan paling bagus juga kalau dihafalkan dengan artinya. Baik, Ibu Guru akan review kembali mengenai surah Al-Fatihah, yaitu dengarkan baik-baik ya. Surah Al-Fatihah itu terdiri atau berjumlah 7 ayat. Ya, jadi jumlahnya surah Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Kemudian surah Al-Fatihah diturunkan di kota Mekah. Ya, dan surah Al-Fatihah tersebut wajib dibaca dalam sholat. Ya, berikutnya surah Al-Fatihah nama lainnya adalah Ummul Kitab, atau biasa disebut juga dengan induknya kitab. Dan Al-Fatihah merupakan surah pembuka. Jadi itulah kesimpulan yang Ibu Guru bacakan. Semoga bermanfaat dan berkah buat anak-anakku semua. Tentunya Ibu Guru berharap anak-anakku rajin belajar, ya, membaca maupun menulis. Selanjutnya anak-anakku, Ibu Guru akan memberikan tugas, ya, supaya anak-anakku bisa tulisannya lebih bagus lagi. Dan tentunya Ibu Guru mau lihat sampai di mana kemampuannya anak-anakku menjawab soal, ya. Coba diperhatikan di halaman 21 bagian 1, yaitu pilihan ganda dari nomor 1, ya. Dari nomor 1, 2, 3. Kemudian perhatikan di halaman 22 nomor 4 dan 5, ya. Jadi ada 5 nomor pilihan ganda, ya. Perhatikan nomor 1, baik Ibu Guru bacakan ya. Nomor 1, surah Al-Fatihah terdiri dari titik-titik. Nah, anak-anakku memilih jawaban yang benar. A, 7 ayat. B, 8 ayat. C, 9 ayat. Jadi anak-anakku memilih mana jawaban yang benar, ya. Kemudian yang kedua atau nomor 2, surah Al-Fatihah diturunkan di kota
titik-titik. A. Mesir. B. Mekah. C. Madinah. Ya, anak-anakku pilih jawaban yang benar, ya. Kemudian nomor 3. Perhatikan. Al-Fatihah artinya titik-titik. A. Penutup. B. Penuntun. C. Pembuka. Ya, jadi anak-anakku perhatikan mana jawaban yang benar. Ya, dipilih. Nomor berikutnya adalah nomor 4. Ya, ini kayak nyambung ayat ya. Nomor 4. Perhatikan. Maliki. Maliki titik-titik. A. Yaumiddin. B. Rohim. C. Mustaqim. Ya, jadi anak-anakku memilih nomor 4 itu sambung ayatnya yang mana. Jadi pilih yang mana yang benar, A, B, atau C. Berikutnya nomor 5. Ini tulisan Arab ya. Bacaannya alhamdu. Bacaannya titik-titik dalam bahasa Indonesia, tulisan Indonesianya. Coba perhatikan. A. Al-Qari'ah. B. Bla 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 bla. C. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, jadi anak-anakku pilih di sini mana yang betul jawabannya ya. Itulah tugas pilihan ganda berjumlah 5 nomor. Ibu guru berharap anak-anakku bisa mengerjakan dengan tenang, tidak boleh malas, harus rajin mengerjakan tugas supaya anak-anakku cepat pintar semuanya. Dan ibu guru berharap anak-anakku tetap semangat ya. Baik, ibu guru akan akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.